Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Dengan spanduk di hadapannya, Li Qiye berbicara dengan sedih, legiun kekalahan bukanlah apa-apa. Mereka dibunuh tanpa ampun setelah memicu prestise tertinggi. Pada tahun-tahun itu, nenek moyang Zhang, Hong, Su, dan Lin memutuskan untuk pensiun dari Batalion Indomitable, jadi dia secara pribadi memberi mereka spanduk ini. Keturunan mereka diizinkan untuk memegang spanduk ini, simbol wasiatnya. Sayangnya, setelah mereka meninggal, keturunan mereka menurun dari generasi ke generasi. Spanduk ini tidak pernah lagi dikibarkan di roh surga, hanya ditinggalkan di sudut ini sebagai penghormatan yang membusuk. Para pemuda merasakan darah mereka bergejolak sambil menggenggam tangan. Mereka bertanya-tanya kapan danau mereka bisa menghidupkan kembali kekuatan dan kejayaan mereka dulu. Sayang sekali, spanduk ini tidak bisa lagi menggoyahkan roh surga dengan tarian gagahnya di medan perang. Li Qiye dengan lembut menghela nafas. Kelompok Hong Yujiao menjadi sedih juga setelah membandingkan prestise lama dengan situasi perebutan kekuasaan yang tidak berfungsi di masa sekarang. Suatu hari nanti, panji perang nenek-nenek moyang kita akan berkibar lagi. Hong Yujiao mengulurkan tangannya setelah membuat klaim ini. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia perlahan-lahan duduk di kursi besar di tengah, terletak lebih tinggi dari ruangan lainnya. Untuk beberapa alasan yang aneh, yang lain tidak merasa ini tidak pada tempatnya sama sekali. Sepertinya kursi itu diciptakan khusus untuknya. Dia duduk di sana adalah kejadian alami. Mencicit. Saat ini, pintu kamar terbuka. Beberapa tetua masuk, diikuti oleh pelindung dan pengawas. Setelah masuk, kelompok ini mengarahkan pandangan mereka ke Hong Tianzu dan kemudian Li Qiye, yang duduk di kursi utama. Mereka dengan cepat diperdagangkan. Mereka pergi dan duduk di kursi mereka masing-masing. Seorang tetua memandang ke arah Tianzu dan berbicara setelah perenungan singkat, Sekte Guru, mengapa Anda menyeret orang luar ke tempat ini? Menyeret. Tianzu menarik napas dalam-dalam dan dengan dingin menjawab, bahkan jika bangsawan muda Li adalah orang luar, bagaimana dengan Yu Jiao dan yang lainnya? Bagaimana nenek moyang memperlakukan mereka? Keputusan hidup mereka yang paling penting diputuskan secara rahasia. Menjodohkan mereka dengan manusia adalah satu hal, tapi mengapa kita mengirimkan garis keturunan terbaik kita untuk digunakan sebagai inkubator bagi iblis laut? Wyvern dan desa Bloodshark selalu memendam niat jahat terhadap kami. Mereka adalah harimau lapar dan hiu haus darah yang berkeliaran di danau kita. Cepat atau lambat, mereka akan mencoba memecah belah kita. Menikahi darah kita sendiri dengan mereka berarti mengundang serigala ke rumah kita. Hong Tianzu dengan kasar memarahi para tetua dan yang lainnya. Baginya, hari ini adalah hari di mana dia akan melepaskan semua kepura-puraan dengan mereka. Dia mengabaikan kehati-hatian dan memilih untuk berusaha keras, meskipun situasi tidak menguntungkan. Segala sesuatu di Dongting ditentukan oleh kami, untuk orang tua. Kami punya alasan sendiri. Suara dingin terdengar saat ini. Aura yang kuat datang satu persatu, lelaki tua berambut abu-abu masuk ke dalam. Meski usia mereka sudah tua, mata mereka bersinar dengan kilatan yang membuat gemetar. Anggota tingkat bawah tidak berani mengatakan apapun setelah orang-orang tua ini tiba karena mereka hanyalah junior dalam hierarki. Orang-orang tua itu semuanya adalah nenek moyang danau dari klan-klan besar, selain Zhang yang telah pergi di masa lalu. Nenek moyang di sini berada pada tingkat teladan. Kekuatan mereka cukup untuk menekan semua junior di sini, sehingga mereka memiliki kendali penuh atas danau Dongting. Oleh karena itu, meskipun para junior tidak setuju dengan mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolaknya. Tatapan tajam para leluhur menyapu kerumunan. Ketika mereka melihat Li Qiye di kursi tinggi, mereka merengut. Salah satu dari mereka dengan dingin berkata, senang sekali Anda ada di sini. Mereka tidak diragukan lagi tahu siapa Li Qiye. Tianzu, karena kamu ingin uji coba, kami akan memberikan uji coba. Seorang leluhur Su memulai, Anda berkolusi dengan orang luar dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa memandang bulu, sehingga menciptakan musuh yang kuat bagi danau kami dan menyebabkan bencana besar bagi kami semua. Atas dasar kejahatan ini,
kami dengan ini mencopot Anda dari posisi Anda sebagai ketua sekte. Tianzu dengan tegas membalas tuduhan ini, leluhur, meskipun kita berasumsi bahwa saya berkolusi dengan orang luar, paling tidak, dia tetaplah manusia. Para leluhur, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda tidak mengundang serigala ke rumah kita? Bertentangan dengan keinginan murid-murid Anda sendiri, Anda semua memilih untuk menjodohkan mereka dengan iblis laut, garis keturunan kami yang paling unggul. Kejahatan macam apa ini dibandingkan dengan kejahatanku? Leluhur, lebih baik berterus terang dan jujur sejak awal, jadi saya akan bicara. Hong Tianzu mencibir, para murid danau bukanlah milik klan. Mereka adalah sumber daya danau kita. Masing-masing milik danau, bukan klan individu. Mereka mengikuti hukum danau dan bukan kehendak leluhur manapun yang ingin mempengaruhi nasib danau. Bukan saya yang melanggar kepercayaan besi danau kami, Anda semua adalah leluhur. Dia melanjutkan, jadi yang pertama dicopot dari jabatan Anda adalah Anda, bukan saya. Jika danau ingin mengusir saya, ya ampun, saya tidak punya masalah dengan itu. Selama semua orang mengikuti keyakinan kita, singkirkan leluhurnya dulu, lalu singkirkan aku juga. Tianzu dengan tegas dan sepenuhnya memihak para leluhur sejak dia mengambil keputusan sebelumnya. Seorang leluhur berteriak, betapa kurang ajarnya, anak nakal yang tidak berbakti. Tianzu, kamu telah melewati batas. Bahkan leluhur klan Hong memperdalam nada suaranya, menikahi Yu Jiao dengan Wyvern adalah demi persekutuan. Apakah ada persatuan yang lebih baik dari ini? Ini akan memberi kita sekutu lain. Tianzu menjawab dengan menarik napas dalam-dalam, leluhur, Anda adalah senior saya, jadi saya harus menghormati Anda. Namun, apa yang telah Anda lakukan dalam masalah ini membuat hati saya dan hati para murid kami menjadi dingin. Jangan mengungkit danau dengan alasan klise seperti itu. Jika Anda ingin mencaci maki saya, cabut perjanjian yang Anda miliki dengan Wyvern dan Sangguan Feiyan. Tunjukkan pada kami semua, para murid. Tianzu menatap leluhur klannya sendiri dan berkata, leluhur, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu tentang motif egois Anda dalam persatuan ini. Jangan bilang padaku bahwa nenek moyangmu tidak meminta pil umur panjang dari Roaring Khons dengan Feiyan sebagai perantaranya. Apa yang disebut persatuan untuk sekutu ini hanyalah kedok demi dirimu sendiri, demi pil dari Roaring Khons. Untuk hidup lebih lama, Anda tidak peduli dengan kehidupan murid-murid Anda. Mereka hanyalah objek untuk diperdagangkan, hanya ternak di matamu. Rasa malu leluhur Hong berubah menjadi kemarahan saat dia berteriak, cukup, Tianzu, ini bukan hanya tidak sopan, kamu juga mengkhianati leluhurmu. Itu adalah pelanggaran berat. Saya setuju bahwa saya tidak sopan, tetapi mengenai pengkhianatan, saya, Hong Tianzu, dapat menggunakan takdir saya yang sebenarnya untuk bersumpah bahwa jika saya mengkhianati leluhur saya, petir akan menghukum saya ke dalam kutukan abadi. Tianzu membalas dengan marah, nah, sekarang, para leluhur terkasih, apakah kalian semua berani menepuk dada kalian dengan bangga dan bersumpah bahwa kalian tidak mengkhianati leluhur kalian? Siapakah orang-orang yang telah mengabaikan hukum dan keyakinan kita? Siapa yang mengkhianati ajaran leluhur? Bukan saya yang melakukannya, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan siapa pengkhianat sebenarnya. Kemarahan Hong Tianzu sudah mencapai batanya. Dia benar-benar kehilangan sisa kepercayaan pada leluhur ini setelah dia mengetahui bahwa mereka ingin menyerahkannya kepada Wyvern. Mereka hanya bekerja demi keuntungan mereka sendiri dan tidak mempedulikan kehidupan murid-murid mereka. Beberapa leluhur tidak bisa berkata-kata dan tidak mau menghadapi topik ini. Sementara itu, para sesepuh, pelindung, dan pengawas tidak berani menyela. Tianzu, selama kamu menyadari kesalahanmu dan meminta maaf kepada kami serta meminta maaf kepada Wyvern dan Desa Bloodshark, aku yakin mereka akan memaafkan kesalahanmu. Nenek moyang yang lebih tua dari klan Hong dengan posisi lebih tinggi berbicara dengan tegas. Minta maaf. Tianzu mendengus, leluhur, saya sudah berdiri di sini hari ini, tidak ada kemungkinan saya akan memohon belas kasihan musuh. Saya bisa menerima diadili dan mengakui kesalahan dan ketidakmampuan saya kepada nenek moyang lama, tapi jangan pernah berpikir untuk membuat saya meminta maaf kepada musuh. Saya lahir di Danau Dongting dan saya akan mati sebagai hantu di Danau Dongting. Pancunglah aku jika aku salah, aku akan mati tanpa mengeluarkan satu keluhan pun.
Tetapi jika nenek moyang kalian harus bertindak begitu merendahkan terhadap kedua kekuatan itu, silakan saja, ambil kepalaku dan serahkan kepada mereka. Pidatonya membungkam seluruh ruangan. Tak satu pun anggota di sini ingin berbicara. Sedangkan para leluhurnya sendiri, mereka tidak mengira Tianzu akan tiba-tiba bertindak begitu keras dan secara terbuka memberontak melawan mereka dengan menantang otoritas mereka. Kamu murid nakal, berani-berani seperti ini. Seorang leluhur Lin berteriak, pergilah, ikat pengkhianat ini dan hukum dia. Tidak ada yang bergerak setelah perintah ini keluar. Semua tetua, pelindung, dan pengawas tetap diam. Tetua pertama, tunggu apa lagi, tangkap pelaku ini. Nenek moyang meninggikan suaranya. Di antara bagian untuk tetua, seorang tetua memandang leluhur Lin dan Tianzu sebelum menjawab dengan ketakutan, leluhur, tentang ini. Faktanya, tidak ada yang mau mengambil tindakan dalam masalah ini. Menangkap Hong Tianzu adalah satu hal, tetapi menyerahkan kepalanya kepada Wyvern adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Belum lagi memotong kepala ketua sekte mereka dan memberikannya kepada musuh adalah tindakan yang akan menyebabkan danau mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Tidak ada satupun anggota di sini yang mau menanggung keburukan ini. Siapapun yang memenggal kepala Tianzu akan dicatat dalam catatan sejarah. Sebenarnya, Tianzu tidak melanggar hukum apapun di danau. Dalam keadaan seperti itu, orang yang memenggal kepalanya akan dikenang dan dicerca oleh generasi mendatang selamanya. Lalu, siapakah yang bersedia menjalankan perintah nenek moyang tersebut? Para anggota di sini tidak bodoh. Para leluhur bersedia membunuh Tianzu demi keuntungan mereka sendiri, ini berarti bahwa tidak peduli siapa yang menjadi ketua sekte berikutnya, kepala mereka bisa jatuh jika mereka juga bertentangan dengan kepentingan leluhur di masa depan. Nenek moyang ini memegang kendali saat ini, jadi mereka menggunakan sumber daya danau sebagai milik mereka. Para anggota membutuhkan seseorang yang bisa menampung para leluhur agar mereka tidak bisa berbuat seenaknya, sehingga mereka tidak bisa mengorbankan danau demi keuntungan pribadi. Pergolakan Tianzu adalah awal yang baik. Jika dia bisa mencapai tujuan hari ini, maka junior dari danau bisa berhenti karena diktator nenek moyang mereka di kemudian hari. Namun, jika Tianzu dibunuh pada hari ini, danau itu akan sepenuhnya menjadi milik leluhur dan mereka hanya akan menjadi pion belaka. Peraturan dan hukum danau tidak akan mampu lagi menghentikan nenek moyang ini. Kalian semua juga ingin memberontak. Leluhur Lin berteriak setelah melihat tetua pertama diam. Li Qiye berkomentar entah dari mana saat ini, setidaknya danau Dongting masih bisa diselamatkan dengan beberapa orang yang bisa melihat gambaran besarnya. Mereka memahami bahwa danau itu bukan milik Anda. Leluhur Lin dengan marah berteriak, diam, junior, kami akan menanganimu sebentar lagi. Dalam sekejap, Li Qiye menghilang. Sebelum sang leluhur dapat menyelesaikan kata-katanya, dia terlempar karena pukulan Li Qiye sambil menyemburkan darah. Dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk berdiri sebelum Li Qiye membatasinya. Junior, jangan gila. Nenek moyang yang berbeda dari klan Lin langsung berdiri dan berteriak, tapi dia tidak berani melakukan apapun saat rekannya berada dalam genggaman Li Qiye. Nenek moyang dalam genggamannya berteriak, Junior, jika kamu bahkan berani melukai setengah helai rambutku, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan danau hidup-hidup. Aku bisa saja menyelamatkan nyawamu karena mempertimbangkan leluhurmu. Sayangnya, kamu terlalu bodoh. Li Qiye melantunkan leluhur ini. Retakan. Dia dengan mudah meremukkan mengingat lalu melemparkan mayat itu ke samping seperti sampah. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Nenek moyang yang lain hanya bisa menyaksikan kematian sesama nenek-neneknya. Ketika pikiran mereka kembali, Li Qiye sudah kembali duduk di kursi tinggi. Dalam sekejap, semua leluhur dari klan di sekitarnya. Seorang leluhur Hong dengan tegas menyatakan, Junior, kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kami ingin menangkapmu hidup-hidup. Seorang leluhur Su berseru, tangkap dan serahkan dia kepada Nona Sangguan. Li Qiye memelototi para leluhur ini dan berbicara dengan nada menghina, hanya sekelompok paragon berbudi luhur, namun kamu berani berbohong di hadapanku. Apakah Anda terlalu bodoh dalam mengumpulkan informasi? Sangguan Feiyan adalah dewa raja, namun aku menjatuhkannya dengan satu tinju. Apa yang bisa dilakukan oleh salah satu dari kalian? Para leluhur bergidik setelah mendengar ini. Mereka melihatnya dan segera mengeluarkan senjata terbaiknya.
Rombongan masih bersemangat mencoba dengan momentum yang mengesankan. Seorang leluhur Lin membalas, "Junior, meskipun kamu kuat, jangan lupa bahwa ini adalah Danau Dongting. Karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi." Mereka tidak mau mundur pada saat ini karena danau mereka masih memiliki kartu as. Formasi besarnya masih terbengkalai, begitu mereka mengaktifkannya, mereka akan mampu memikat Dewa Raja yang kuat seperti Li Qiye. Li Qiye dengan dingin berkata, "Jika kau memiliki sebagian keberanian ini saat menghadapi musuh di luar, Danau Dongtingmu tidak akan menjadi seperti ini, yaitu membungkuk dan mencari bantuan. Hanya sekelompok idiot yang hanya bisa menindas sarangnya sendiri. Baiklah, aku akan membantai kalian semua hari ini dan menggantikan mereka dengan membasmi keturunan tidak berbakti dari nenek moyang kalian." Jantung Hong Tianzu berdetak kencang setelah mendengar ini. Dia dengan cepat menyela, "Li bangsawan muda, mohon tunjukkan belas kasihan." Meskipun dia melawan leluhur, dia tidak pernah berpikir untuk membunuh mereka semua. Bagaimanapun, mereka tetaplah seniornya. Akan menjadi dosa besar jika dia menjadi bagian dari alasan mengapa mereka semua terbunuh. Li Qiye dengan acuh tak acuh membalas, "Mereka hanyalah sekelompok orang bodoh, meninggalkan mereka hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi danau." Matanya menunjukkan kilatan mematikan. Hati para leluhur melonjak setelah kilat melihatan mematikan yang mengerikan di mata Li Qiye. Mereka menerima peringatan tentang siapa yang sedang mereka hadapi dan segera berseru, "Kami mohon kepada leluhur yang berbudi luhur." Kata-kata yang sombong, sebuah suara tak berperasaan muncul. Itu memiliki sedikit keagungan yang mencegah orang lain untuk menolak. Saat ini, 4 lelaki tua dibawa masuk. Mereka duduk di kursi besar yang dilapisi bulu harimau. Mereka sangat tua dan mengeluarkan perasaan mati. Mata mereka setengah tertutup, seolah-olah saat mereka menutupnya sepenuhnya, mereka akan mengucapkan selamat tinggal di dunia ini. Terlebih lagi, energi darah mereka pada dasarnya tidak ada. Meski begitu, mata mereka yang setengah tertutup masih memancarkan kilatan setajam pedang yang mampu menembus segala sesuatu. Leluhur yang berbudi luhur. Hong Tianzu sangat terkejut setelah melihat keempat leluhurnya dan harus mundur untuk menenangkan dirinya. Anggota lainnya juga tercengang dan menundukkan kepala. Keempatnya adalah leluhur terkuat yang saat ini memimpin Danau Dongting dan hidup menyendiri. Mereka juga adalah orang-orang di balik reformasi lama yang meninggalkan kepercayaan-kepercayaan dan serikat-serikat lama. Pada akhirnya, mereka memaksa klan Zhang pergi dan membagi semua properti danau. Meski jarang menampakkan diri, namun arah danau sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Semua nenek moyang di sini adalah murid mereka atau keturunan langsung. Bahkan bisa dikatakan bahwa untuk memperpanjang hidup mereka, mereka menyimpan sejumlah besar sumber daya dari danau untuk diri mereka sendiri. Nenek moyang memberi jalan bagi keempat lelaki tua itu. Mereka dengan cepat membentuk formasi untuk mengepung Li Qiye. Saat ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Para tetua dan pelindung berani menantang leluhur lainnya, namun mereka kehilangan keberanian di depan keempat leluhur berbudi luhur ini. Beberapa tetua yang mengetahui rahasia informasi masa lalu bahkan lebih takut terhadap keempat leluhur ini. Mereka sadar akan buruknya keempatnya. Ketidaktaatan apapun akan mengakibatkan pengusiran atau tahanan rumah, tidak ada gunanya menentang mereka. Memucat wajah Hong Tianzu, dia diam-diam memasukkan mata pada Li Qiye agar dia tahu betapa buruknya masalahnya. Pertama, tangkap pelaku Tianzu itu. Keempat leluhur tidak perlu repot-repot melirik ke arah Tianzu. Mereka memiliki kekuatan absolut dan mengendalikan hidup dan mati para murid danau. Nenek moyang yang lebih muda segera mendekat untuk menangkapnya. Saat ini, Hong Tianzu hanya bisa berdiri di sana dengan sikap tegas. Dia tahu bahwa perlawanan akan sia-sia karena kurangnya kekuatan. Seorang leluhur berteriak pada Hong Tianzu, "Pengkhianat, menyerahlah sekarang." Tianzu secara diarahkan ke belakang dan berteriak juga, "Li bangsawan muda, pergi." Dia menjadi putus asa saat keempat leluhur berbudi luhur muncul, tidak ada chip yang bisa dia gunakan untuk menawarnya. Turun, mata Li Qiye terfokus saat dia melantunkan mantra yang menindas. Ledakan, nenek moyang yang ingin menangkap Tianzu kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia terkena mantra Li Qiye dan terpaksa mundur beberapa langkah. Keempat leluhur berbudi luhur menjadi serius setelah melihat mantra yang dilantunkan Li Qiye. Mereka segera membuka mata sepenuhnya.
Ketajaman penglihatan mereka membuat kulit orang lain tergores dengan rasa sakit. Junior, kamu memang kuat. Salah satu dari mereka dengan dingin berkata, tetapi Anda salah dalam satu hal. Danau Dongting kami mungkin bersedia bernegosiasi untuk perdamaian dengan pihak lain, tetapi ini tidak berarti kami lemah. Saya mengerti. Li Qiye terkekeh, kamu ingin menggunakan Wyvern untuk menyedot Roaring Cons seperti anjing untuk mendapatkan pil berumur panjang dari mereka. Artinya membuang seluruh wajah nenek-nenek moyangmu, bukan, keturunanmu melampaui wajah nenek-nenek moyangmu. Binatang kecil, kamu bisa terus mengoceh. Seorang leluhur yang berbeda mencibir, kami akan memotong anggota tubuh dan otot Anda sebelum menyerahkan Anda kepada Nona Sangguan. Dengan itu, keempatnya mengeluarkan senjatanya. Ekspresi mereka menjadi sangat serius dan kejam setelahnya. Keempat senjata ini sudah cukup tua, bintik-bintik dan bekas luka mereka menunjukkan banyak pertempuran yang telah mereka saksikan. Niat terjadinya sang leluhur melonjak seiring dengan munculnya senjata-senjata itu, seperti terompet perang yang membuat prajurit berkuda mungkin perkasa. Dalam waktu singkat, rasa haus darah yang ganas memenuhi seluruh ruangan seperti naga sejati yang memasuki laut, harimau yang haus meninggalkan gunung, atau manusia serigala yang meninggalkan kandangnya. Keinginan membunuh keempat senjata itu tidak dapat dihentikan. Mereka bisa menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi mereka. Senjata nenek-nenek moyang. Para anggota di sini bingung melihat senjata kuno ini dan mundur. Ada rasa hormat pada mata mereka. Junior, terimalah kekalahanmu. Keempat leluhur mengungkapkan senyuman yang mengancam. Mereka berteriak pada saat yang sama dan menyerang dengan senjata mereka. Itu adalah awal dari formasi hebat. Mereka yakin saat formasi ini terbentuk, mereka bahkan bisa menghentikan God King, apalagi junior muda. Suara membaik. Namun, sebelum keempat senjata itu mampu menekan Li Qiye, dia membanting kedua tangannya ke kursinya dan sebuah perintah datang ke arah spanduk di dinding. Rubah di atasnya seperti hidup kembali. Dalam sepersekian detik ini, keempat senjata itu terus terbang menuju Li Qiye, namun tidak menyerangnya. Mereka melompat untuk menangkap seolah-olah mereka baru saja melihat anggota keluarga. Suatu hal yang luar biasa terjadi. Senjata-senjata itu melayang di atas kepalanya dengan sangat gembira, seperti nyanyian pohon Skylar. Keempat leluhur terperanjat sebelum adegan ini. Senjata-senjata ini selalu mereka miliki. Setelah meninggalkan keyakinan besi, mereka memperoleh kendali penuh atas senjata hingga saat ini. Kembali, keempatnya menarik kembali senjata itu secara serempak. Namun, tidak ada reaksi apapun. Senjata-senjata itu terus melayang di atas Li Qiye. Awal, keempatnya tidak menyerah dan tidak keberatan menggunakan darah panjang mereka sendiri untuk memperkuat panggilan mereka. Sayangnya, itu masih sia-sia. Mustahil. Tontonan ini membuat semua orang tercengang. Senjata danau mereka dikendalikan oleh pihak luar. Namun, bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa senjata-senjata ini diciptakan secara pribadi oleh Li Qiye yang kemudian mewariskannya kepada nenek moyang klan Hong, Zhang, Su, dan Lin? Siapa di dunia ini yang lebih memahami senjata-senjata ini selain penciptanya sendiri? 4 senjata batalion Indomitable adalah milik semua orang, itu bukan milik pribadi kalian, bodoh. Li Qiye berkata dengan dingin, kebodohanmu telah menghancurkan prestise dan kemakmuran nenek moyangmu. Hari ini, atas nama mereka, saya menjatuhkan hukuman mati kepada Anda. Sambil mengeluarkan ledakan besar, keempat senjata itu segera menyerang keempat leluhur berbudi luhur, semuanya terkejut. Mereka mengeluarkan senjata terkuat mereka untuk menahan serangan tersebut. Ledakan, suara keras lainnya terdengar. Keempat leluhur terpaksa mundur beberapa langkah. Mereka memang kuat dan menghentikan satu serangan dari senjata kuno tersebut. Li Qiye berteriak, di mana jenderal-jenderal batalion gigiku? Saat ini, burung gagak di belakang kursi tiba-tiba hidup kembali. Ia melebarkan sayapnya dan menutupi Li Qiye sepenuhnya saat terbang di atasnya. Awalnya ini adalah ukiran gambar burung gagak, namun tiba-tiba hidup kembali. Ia menuangkan satu demi satu hukum yang suci dan tidak dapat disentuh. Guyuran. Bagian danau yang menghadap ruangan memiliki gelembung dan ombak di mana-mana. 4 sosok kokoh muncul dari danau. Keempat orang ini masuk ke dalam ruangan. Terbuat dari air danau, sehingga berkilau dan tembus cahaya. Penonton menjadi tercengang saat melihat sosok wajah yang terbuat dari udara tersebut.
Seseorang melirik potret di sepanjang dinding dan berteriak, "Leluhur." Meski banyak potret di dinding, keempat lukisan ini lebih besar dari yang lain, tidak diragukan lagi, status mereka juga jauh lebih tinggi. Saat ini, para anggota di sini menemukan 4 potret tertentu yang cocok dengan sosok-sosok tersebut. Mereka adalah nenek moyang pertama klan Lin, Zhang, Su, dan Hong. "Roh nenek-nenek kita," teriak Hong Tianzu sambil mengingat apa yang dikatakan Li Qiye sebelumnya. Dia segera bersujud di tanah, memimpin kepalanya. Adegan ini terlalu mengejutkan. Nenek moyang tertua mereka tiba-tiba muncul dalam wujud spiritual. Semua leluhur dan anggota mengangkat lebih rendah ketakutan. Mereka tidak pernah mengira hari seperti itu akan tiba. Leluhur, setelah melihat Tianzu tergeletak di tanah, para tetua dan pelindung lainnya segera menyusul. Bajingan tidak berbakti. Keempat pria yang terbuat dari udara mengeluarkan teriakan yang mengguncang gunung dan sungai. Mereka adalah eksistensi yang pernah melanda dunia. Semua leluhur di sini menghadapi tekanan yang mereka keluarkan. Keempat leluhur berbudi luhur menjadi pucat dan berbalik untuk melarikan diri. Mereka telah meninggalkan kepercayaan dan persatuan yang kuat, ini jelas merupakan pelanggaran terhadap ajaran leluhur. Mereka memiliki hati nurani yang bersih, sehingga munculnya roh-roh tersebut membuat jiwa mereka terbang menjauh dan berhamburan karena ketakutan. Yang ingin mereka lakukan hanyalah keluar dari tempat ini. Namun, gambaran udara ini tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka dengan santai mengulurkan tangan dan keempat senjata itu jatuh ke tangan mereka. Ini menandai kedatangan 4 jenderal yang saleh. Ledakan. Senjata-senjata itu tanpa ampun menekan seluruh area ini dan memicu aura pertempuran yang mengerikan. Tidak. Keempat leluhur berbudi luhur telah kehilangan keinginan mereka untuk bertarung dan tidak dapat bereaksi pada waktu yang tepat. Keempatnya dengan cepat ditindas oleh senjata-senjata ini. Sosok udara melemparkan leluhur yang tertindas ini ke hadapan Li Qiye. Li Qiye menatap dan dengan dingin berkata pada 4 leluhur berbudi luhur di tanah, Danau Dongting saat ini dan Batalion Gigi di masa lalu, apa keputusan yang sesuai dengan keyakinan besi? Keempat sosok udara itu tanpa ampun, kematian. Di saat yang sama, semua portal di dinding menyala. Masing-masing dari mereka memancarkan aura pertempuran yang tak terpecahkan. Hukum yang kejam muncul dari lukisan-lukisan ini, simbol dari keyakinan mereka yang jujur dan tidak dapat merusak tatanan perang. Berlutut, mata Li Qiye menjadi dingin. Burung gagak di atas kepalanya memancarkan aura dewa tertinggi, sepertinya keberadaan abadi hidup kembali. Burung gagak ini terus menyinari semua orang yang hadir. Pada saat ini, kata-kata Li Qiye mewakili sebuah keinginan yang tak terjangkau. Bang! Keempat sosok itu menendang para leluhur, memaksa mereka berlutut di tanah. Berlutut, Li Qiye memusatkan perhatiannya pada leluhur lain dari klan besar. Saat ini, semua tetua dan pelindung sudah bersujud sementara para leluhur gemetar ketakutan. Setelah melihat dinginnya dan keyakinan besi di dalam potret, mereka tidak berani melawan dan langsung jatuh di tanah. Li Qiye menyatakan, meninggalkan keyakinan besi, menghancurkan persatuan, melanggar ajaran leluhur, hukuman apa yang harus dilakukan? Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Gema metalik muncul. Keyakinan besi di dalam potret itu menghasilkan pembentukan harimau dengan kata, kematian, di atasnya. Kata-kata itu penuh dengan darah dan menimbulkan ketakutan pada semua penonton. Semua orang yang hadir gemetar di hadapan kredo besi. Saat ini, mereka memahami makna sebenarnya di balik syahadat tersebut. Ini adalah entitas nyata yang dimaksudkan untuk dihargai dan dihukum, ini bukan hanya sebuah konsep. Membunuh. Li Qiye tanpa ampun menyatakan nasib keempat leluhur berbudi luhur. 4 pedang udara menonjol dari tangan sosok air itu. Mereka mengangkat pedang ini dan mengurungnya pada saat yang bersamaan. Brengsek. Kepala leluhur yang berbudi luhur terjatuh ke tanah, mengalir keluar dari leher darah mereka dan mewarnai ruangan itu menjadi merah. Semua leluhur di sini gemetar saat melihat kepala yang digulung-guling. Kesombongan mereka sebelumnya langsung menghilang. Bahkan leluhur berbudi luhur mereka pun dibunuh, dan mereka tidak seberapa jika dibandingkan. Li Qiye duduk bersandar di kursi tingginya dan dengan dingin menyapu semua orang dengan tajamnya. Semua orang sekarang berlutut sambil merasakan hawa dingin yang menakutkan, termasuk Hong Tianzu. Mereka akhirnya memahami apa itu otoritas tertinggi. Ini sebenarnya merugikan 9 langit.
Saat gagak hitam melebarkan sayapnya, seluruh dunia akan musnah. Miliaran kehidupan akan mulai bergetar. Li Qiye menyampaikan kepada mereka, di hadapan nenek moyang kalian dan kepercayaan besi, apakah kalian mengakui dosa-dosa kalian atau apakah roh mereka yang memaksa kalian? Keempat sosok udara muncul tanpa emosi. Bahkan sebelum keturunan mereka, mereka tetap dingin dan kejam seperti biasanya. Masing-masing mengambil alih sudut dengan pedang terangkat. Meskipun bila-bila ini terbuat dari udara, bila-bila itu tetap memancarkan rasa haus darah. Ini adalah senjata pembunuh dewa. Para leluhur di sini terperanjat ketika roh leluhur mereka menghalangi 4 penjuru. Mereka mengerti bahwa jika mereka mencoba melarikan diri, roh-roh ini tidak akan menunjukkan belas kasihan untuk menjatuhkan mereka. Aku mengakui dosa-dosaku. Seorang leluhur Hong menyadari bahwa masalah tidak lagi dapat terselamatkan. Berjuang lebih jauh adalah sia-sia dan sama saja dengan bunuh diri, jadi dia menjatuhkan diri ke tanah dan berkata, saya setuju dan bersedia menerima hukuman dari keyakinan besi. Aku juga mengaku. Dengan seseorang yang memimpin, leluhur lainnya akhirnya membungkuk ke tanah, tidak lagi berani melawan. Semua orang hidup menghargai mereka. Di mata mereka, kematian yang bersih dan terhormat bukanlah tanda kehidupan pinjaman. Baiklah, hukuman mati bisa diamuni, tapi keputusan harus diambil. Li Qiye dengan dingin berkata, sesuai dengan keyakinan besi, mereka akan dihukum karena dosa terbesar mereka. Hukuman mereka adalah pembuangan ke jurang terpencil. Nyawa mereka harus diselamatkan sehingga mereka dapat mengabdi di danau di masa depan. Dentang, dentang, dentang. Hukum besi terbang keluar dari potret dan langsung memakukan dirinya ke tubuh leluhur tersebut. Mereka kemudian menyeret leluhur tersebut pergi tanpa menemui perlawanan apapun. Akidah besi tersebut merupakan sumpah nenek moyang dan seluruh saudara di batalion. Indomitable, undang-undang ini mengandung keinginan dan kepahlawanan mereka yang tak terbendung. Menolak hukum-hukum besi ini sama saja dengan melawan seluruh batalion. Di masa lalu, nenek moyang baru ini memilih untuk meninggalkan kepercayaan tersebut. Mereka tidak hanya berhenti mewariskan ajarannya, mereka juga mengambil keputusan secara rahasia dan bukannya berdebat menggunakan ruangan ini. Pada akhirnya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan kepercayaan itu sendiri. Anggota tingkat bawah terus-menerus terjadi saat menyaksikan leluhur mereka diseret. Bahkan Hong Tianzu pun terkejut. Mereka telah mendengar tentang kepercayaan besi di masa lalu meskipun nenek moyang mereka tidak bersedia membicarakan hal ini. Namun, mereka beranggapan bahwa akidah hanyalah kumpulan aturan tertulis seperti ajaran nenek-nenek moyang. Mereka tidak menyangka ia memiliki kekuatan sebesar itu. Mereka akhirnya menyadari mengapa leluhur yang berbudi luhur memilih untuk meninggalkan keyakinan dan berhenti berdebat di ruangan besar ini. Jadi ternyata keempatnya takut dengan akidah. Semuanya menjadi jelas sekarang. Jika semuanya dilakukan sesuai dengan akidah, maka marga hanya bisa menjalankan tanggung jawabnya sendiri tanpa memanfaatkan telaga, tidak ada cara untuk memaksakan kehendak mereka pada hukum dan arah danau. Li Qiye dengan dingin menyatakan, saya tidak peduli berapa banyak sumber daya dan dermaga yang ditempati klan Anda. Mulai hari ini, kredo besi berlaku kembali. Saya akan memberi Anda waktu 1 tahun untuk menyelesaikan proses ini. Para pelanggar akan bergantung pada keyakinan. Hong Tianzu adalah orang pertama yang menyetujui penerapan kembali warisan lama mereka. Dia bersujud di tanah dan dengan cepat menyatakan, saya akan mematuhi keyakinan besi. Kami juga setuju. Yang lain segera melakukan hal yang sama dan menyatakan kesediaannya. Di mata mereka, bahkan nenek moyang pun tidak berdaya untuk menghentikan ini, apalagi mereka. Li Qiye dengan datar berkata, baiklah, saya di sini hari ini untuk mewakili nenek moyang kalian untuk membereskan kekacauan ini, namun pada akhirnya, otoritas danau tetap menjadi milik kalian semua. Nasib danau ada dalam genggamanmu. Burung gagak yang melayang di atasnya kembali ke kursi sementara potret di dinding kembali diam setelah keyakinan besi perlahan masuk kembali ke dalamnya. Keempat sosok air itu pun kembali ke danau. Kami dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur. Hong Tianzu memikirkan sebuah legenda setelah melihat ciri-ciri dari sosok-sosok ini yang sepenuhnya identik dengan potret di dinding. Dia menundukkan kepalanya sekali lagi kepada roh-roh itu. Selamat tinggal, yang mulia leluhur. Yang lain melakukan hal yang sama.
Mereka memahami bahwa arwah nenek moyang mereka selalu ada di dalam danau. Saya datang membawa berita. Setelah sosok keempat air itu pergi, seorang murid menarik masuk. Ketika dia melihat pemandangan di dalam ruangan itu, dia kehilangan kata-kata. Saat masih duduk di kursinya, Li Qiye berbicara dengan nada acuh tak acuh, "Ada apa, bicaralah." Orang asing yang duduk di kursi utama ruangan itu adalah kejadian yang sangat aneh. Namun, murid ini menjawab dengan tidak terkendali, Wyvern dan desa Bloodshark telah menyatakan perang. Mereka menuntut jawaban dalam waktu 45 menit atau mereka akan memulai pengepungan. Li Qiye mencibir, orang bodoh yang naif. Baiklah, hari ini, semua orang di Laut Setan Naga akan membuka mata mereka untuk menyaksikan kekuatan sebenarnya dari Danau Dongting. Kecuali para tetua dan pelindung yang perlu mempertahankan jabatan mereka, semua orang mengikutiku. Sudah waktunya bagi Anda semua untuk melihat pamor nenek moyang Anda yang tak terkalahkan, gaya mereka saat menyapu 9 dunia. Bersiaplah untuk mengukirnya dalam pikiran Anda. Dengan itu, dia berdiri dan pergi keluar. Di luar mereka yang harus kembali ke pos mereka, sisanya mengikuti Li Qiye keluar. Pasukan besar Wyvern dan desa Bloodshark mengelilingi danau. Mereka telah membuat persiapan untuk menyerang dengan kepala desa dan Raja Wyvern meningkatkan semangat mereka. Mereka menunggu perintah untuk menyerang. Para murid dari danau yang menjaga pos pemeriksaan cukup gugup. Mereka tidak tahu apakah danau tersebut mampu bertahan dari bencana yang akan datang ini. Banyak kekuatan besar dan pembudidaya dari seluruh lautan menyaksikan dengan penuh semangat. Ada yang hanya ingin bersenang-senang, ada pula yang ingin memanfaatkan situasi. Sangguan Feiyan naik ke langit dan menyatakan, 45 menit telah berlalu. Sesepuh, jika Anda tidak memberi kami balasan, jangan salahkan kami karena menyerang danau Anda. Aku akan memberimu tanggapan sekarang. Sebuah suara meremehkan muncul. Seseorang melayang di atas langit danau dengan kelompok Hong Tianzu tepat di belakang mereka. Li Qiye, sangguan Feiyan segera menjadi agresif. Matanya menjadi merah saat melihat musuhnya lagi. Itu Li Qiye. Yang lain yang menonton dari cakrawala terkejut melihat Hong Tianzu bersama Li Qiye. Sangguan Feiyan dengan marah berseru, "Li, kamu benar-benar berani berlama-lama di sini." Li Qiye hanya tersenyum sebagai jawaban, "Mengapa tidak? Anda pikir Anda adalah ancaman bagi saya? Kamu hanyalah pecundang yang pernah kalah dariku sebelumnya. Anda." Feiyan tidak membalas pernyataan acuh tak acuh ini. Sementara itu, yang lainnya saling bertukar pandang. Meskipun beberapa orang mengira dia kalah karena kecerobohannya sendiri, ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Li, orang lain akan menjagamu. Saya sedang berbicara dengan danau sekarang." Dengan itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Hong Tianzu dan dengan dingin berkata, "Hong Tianzu, di mana leluhurmu?" Mereka setuju untuk menyerahkan Li Qiye, ini adalah syarat untuk menyerah. Jadi ternyata nenek moyang dari danau tersebut sudah selesai bernegosiasi dengan Feiyan tentang syarat menyerah saat dia mengumpulkan pasukannya di sini. Hong Tianzu tidak merasa terganggu saat berdiri di belakang Li Qiye. Dia dengan datar menjawab, "Nona Sangguan, bangsawan muda Li adalah penguasa penuh danau kami. Jika Anda ingin berbicara, Anda dapat berbicara dengannya." Yang berkuasa penuh. Tidak hanya para penonton yang terkejut, bahkan para murid penjaga danau pun ikut lengah. Garis keturunan yang begitu besar seperti danau sebenarnya memberikan otoritas penuh kepada seseorang secara tiba-tiba. Apalagi, hal itu dilakukan dalam keadaan terpaksa. Bagaimana mungkin masyarakat tidak terkejut dengan perkembangan ini? Para murid dari danau bahkan tidak tahu siapa Li Qiye, apalagi memahaminya. Ekspresi Feiyan berubah setelah mendengar ini juga. Dia tidak mengharapkan pembalikan ini. Dia dengan dingin berkata, "Tianzu, kamu harus berpikir 2 kali. Ini adalah krisis eksistensial untuk Danau Dongting Anda." Li Qiye tersenyum menanggapinya sebelum Tianzu menjawab, "Tidak perlu membuang waktu. Apakah kamu tidak ingin bicara? Silakan, saya orang yang berpikiran terbuka. Katakan apa yang kamu mau." Menilai dari kurangnya tanggapan dari Tianzu dan para tetua lainnya, Feiyan tahu bahwa danau itu berada di pihak Li Qiye. Meskipun demikian, dia masih berpikir bahwa dia mempunyai kartu yang kuat di balik lengan bajunya, jadi dia penuh percaya diri,
Li Qiye, jika kamu ingin menyelamatkan danau, pertama-tama ratalah dan akui dosa-dosamu, aku akan menjadi hakimnya. Kedua, danau harus menyerahkan 50 murid perempuan dengan garis keturunan yang sangat baik untuk menjadi inkubator kita. Ketiga, Wyvern dan desa Bloodshark akan menempatkan pasukan di danau. Hanya ketika syarat ketiga ini terpenuhi barulah kami menarik pasukan kami. Seorang murid berseru, omong kosong. Tak seorang pun yang memiliki harga diri akan menerima kondisi seperti itu. Ini merupakan penghinaan besar bagi danau mereka. Jika mereka menyetujui tuntutan ini, mereka tidak akan bisa mengangkat kepala lagi. Ini merupakan rasa malu yang tak terhapuskan. Para petani tidak bisa menjamin kesepakatan diam-diam kepala. Kondisi ini terlalu keterlaluan, tidak ada garis keturunan yang akan menyetujuinya. Dan jika kita menolak, Li Qiye tidak menjadi marah. Sebaliknya, dia tersenyum lembut. Mata Fei Yan berubah serius, sama seperti nadanya, jika kamu menolak, ya, itu tidak terserah kamu. Kami akan menangkapmu dan menguliti kulitmu sebelum merobek tendonmu. Sedangkan untuk danau, kami akan menginjak-injaknya, membunuh semua laki-laki dan memperbudak perempuan. Ucapan ini jelas tidak memenangkan hati para murid dari danau. Mereka menjadi semakin marah. Seorang murid dengan marah berteriak, kami akan berjuang sampai akhir. Ya, berjuang sampai akhir. Banyak yang menggemakan sentimen tersebut dengan raungan yang menggelegar ke arah Fei Yan. Li Qiye tetap tenang dan tersenyum tipis, apakah kamu ingin mendengar pendapatku? Caranya sangat sederhana, Andalah yang akan berlutut dan menampilkan kepala Anda sebagai permintaan maaf. Kedua, semua murid dari Wyvern dan desa Bloodshark harus menyerah pada keinginanku. Jika Anda setuju dengan ini, maka saya hanya akan membunuh leluhur dan tetua Anda sambil menyelamatkan yang lain. Jika tidak, maka akan lebih mudah lagi. Aku akan membantai Wyvern dan desanya dan menginjak-injak tanah leluhurmu, mengubah segalanya menjadi abu. Silsilahmu tidak akan ada lagi di Laut Naga Iblis mulai besok dan seterusnya. Kata-kata keterlaluan tersebut mengejutkan semua orang yang hadir. Salah satu penonton berkomentar, itu adalah respons yang luar biasa. Kematian Gongsun Meiyu telah menunjukkan kepada semua orang bahwa Li Qiye kuat, namun agak konyol untuk menyatakan kehancuran dua kekuatan besar. Kakak senior, beri perintah, ayo kita bunuh hewan kecil ini. Para murid dari Wyvern sangat marah dan bersiap untuk bertarung. Ekspresi Fei Yan sedingin es saat dia menjawab, kamu akan mengalahkan kami hanya dengan kata-kata kosongmu. Mengapa tidak? Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, seorang pecundang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Jawaban berulang-ulang ini membuat wajahnya memerah. Itu merupakan pukulan yang terlalu besar baginya, satu-satunya cara dia bisa menghapus aib ini adalah dengan membunuh. Hahaha, sungguh menggelikan. Saya telah melakukan perjalanan melintasi 4 lautan, namun saya masih belum mendengar seseorang menyatakan bahwa mereka akan menghancurkan desa Bloodshark saya. Sementara Fei Yan belum menjawab, suara suram malah terdengar. Dalam pasukan besar yang terdiri dari 100.000 tentara ini, seorang lelaki tua sedang dibawa. Dia duduk di singgasana yang besar dan memiliki temperamen yang angkuh. Orang-orang akhirnya menyadari pergerakannya yang besar ketika dia perlahan berdiri. Mereka merasa jauh lebih kecil setelah melihat ukuran penuhnya. Namun, kehebatan fisiknya bukanlah satu-satunya alasan mengapa orang lain merasa tidak berarti di hadapannya. Dia memancarkan aura ilahi yang membuatnya tampak seolah-olah tak tersentuh, seperti dewa yang mengawasi semua ciptaan. Seorang teladan tua mengenali identitasnya dan berteriak, penguasa hiu darah. Penguasa hiu darah. Bahkan anak-anak muda yang belum pernah melihatnya pun pernah mendengarnya. Mereka menjadi sangat ketakutan karena tersebarnya. Kelompok Hong Tianzu mundur. Dengan takjub, dia adalah ahli yang menentang surga yang memiliki kesempatan untuk menjadi dewa laut saat itu. Paragon yang lebih tua menatap dengan kagum. Ini adalah karakter unggul pada generasi terakhir, seseorang yang diterima oleh Trident. Ketenarannya mencapai titik tertinggi selama periode itu karena semua orang di roh surga berasumsi bahwa dia akan menjadi dewa laut berikutnya. Namun, karena alasan tertentu, Trident kemudian meninggalkannya dan menerima iblis laut yang berbeda sebagai nomornya. Setan laut itu kemudian menjadi dewa laut Litodidae. Meski ditinggalkan, sang penguasa tetap mencapai puncak dan menjadi salah satu iblis terkuat di masanya.
Hari ini, kedatangan pribadinya membuat semua orang terkesiap. Mereka sekarang mengerti bahwa Wyvern dan desa tidak mempunyai niat untuk menyelesaikan masalah danau secara damai. Kehancurannya adalah tujuan utama mereka. Beberapa setan laut menjadi sangat bersemangat dan bergumam, saya khawatir danau akan menjadi abu saat penguasa mengambil tindakan. Fei Yan cukup berpengaruh, bahkan mampu menggoda penguasa. Beberapa orang sekarang menyadari mengapa Fei Yan begitu percaya diri. Dengan kartu tersembunyi seperti penguasa, kemenangan sudah pasti. Suasana berubah menjadi tegang hingga ekstrim. Murid-murid danau menjadi pucat setelah melihat penguasa yang terkenal itu. Keputusasaan muncul di hati mereka karena danau mereka kemungkinan besar akan hancur. Di luar medan perang di Cakrawala yang jauh, banyak leluhur roh menawan yang kuat menyaksikan semuanya terjadi. Di wilayah ini, roh-roh menawan tidak mau bergaul dengan setan laut, terutama yang berada pada tingkat leluhur. Nenek moyang dari garis keturunan kuno dengan mata astral ini bergumam, iblis Bloodshark itu ingin mengambil tindakan, aku ingin tahu apakah kekuatan danau yang sebenarnya masih ada atau tidak. Seorang murid di sebelahnya dengan rasa ingin tahu bertanya, apa maksudmu? Di mata banyak pemuda dan bahkan para penggarap generasi sebelumnya, Danau Dongting dapat dianggap sebagai kekuatan besar, namun tidak dapat dibandingkan dengan sekte kelas 1 yang sebenarnya. Itu adalah legenda kuno yang hanya saya dengar. Sang leluhur menjelaskan, kisah-kisah tersebut berbicara tentang nenek moyang danau yang luar biasa yang pernah berkontribusi pada pasukan yang tak terkalahkan. Nenek moyang kita sendiri mengatakan bahwa nenek moyang mereka mewariskan perlindungan yang tiada taraf bagi keturunannya. Ini adalah pertama kalinya junior ini mendengar legenda ini, jadi dia dengan ragu menjawab, benarkah? Yang paling disukai. Nenek moyang melanjutkan, danau adalah tempat harta karun yang didambakan. Jika mereka tidak memiliki perlindungan ini, orang lain pasti sudah menghancurkannya, tidak perlu menunggu sampai hari ini. Kembali ke medan perang, suasananya cukup khusyuk. Murid-murid dari danau semuanya merasakan hawa dingin dan berpikir bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Haha, sepertinya menghilang selama satu generasi telah membuat para pemuda menjadi lebih sombong. Sang penguasa dengan dingin menatap ke arah Li Qiye, kamu pasti bosan hidup dengan mengomel karena menghancurkan desaku saat aku masih ada. Tidak ada yang menganggap kata-katanya tidak masuk akal karena gengsinya yang sudah mapan. Kerumunan yang menakutkan tidak berani melawan penguasa Bloodshark yang kekar. Meskipun dia gagal menjadi dewa laut, dia tetap saja menakutkan. Hanya dewa palsu, namun kamu masih berani mengutarakan omongan kosongmu di sini. Li Qiye dengan acuh tak acuh melirik ke arah penguasa, belum lagi orang yang berpura-pura sepertimu, bahkan jika dewa sejati datang, aku akan tetap memakunya sampai mati. Semua orang tercengang setelah mendengar ini. Pembunuhan Tuhan adalah apa yang keluar dari mulut Li Qiye? Mungkin di seluruh dunia, tidak ada orang yang mampu melakukan hal ini, apalagi generasi muda. Penguasa ekspresi Bloodshark menjadi masam. Sebagai iblis laut yang sangat kuat, dunia selalu menghormatinya bahkan sebelum dia keluar. Tapi sekarang, ketika tubuh aslinya ada di sini, seorang junior yang menunjukkan penghinaan di depan umum meninggalkannya tanpa wajah apapun. Bodoh yang naif. Dia menjadi sangat galak sementara rasa haus darah yang mematikan muncul darinya seperti dua sungai besar bintang. Hal ini membuat seluruh wilayah bergetar. Makhluk hidup bergidik melihat suasana hatinya saat ini. Suara dinginnya menggema di seluruh dunia, hari ini, aku akan menguburmu dan menghancurkan danau ini. Mulai hari ini, danau Dongting tidak akan ada lagi. Ledakan, vitalitas yang tak terbatas mengalir keluar dari tubuhnya. Itu menelan seluruh laut naga iblis. Apa yang benar-benar membuat orang lain terjebak adalah lautan darah yang tak ada habisnya muncul di belakangnya. Hiu yang sangat besar sedang berenang di laut ini. Itu menciptakan gelombang yang menjulang hingga 10.000 mil dan rahangnya yang sangat besar sepertinya mampu menelan seluruh danau. Sangat kuat, ini adalah totem desa Bloodshark. Banyak orang yang gemetar setelah melihat ini. Garis keturunan yang kuat akan ditelan oleh hiu darah raksasa ini. Fei Yan mengungkapkan senyuman sinis setelah melihat kekuatan penguasa. Dia mencibir, Li Qiye, hari berhenti telah tiba untukmu. Bahkan jika kamu adalah raja sejati atau raja yang dianugerahkan, kamu tidak berdaya. Anak bodoh, sedih dan terima kematianmu, atau apakah aku harus menyampaikanmu secara pribadi?
Penguasa memandang dunia rendah dan penghuninya. Dia mengusung gaya seolah dia bisa memanjangkan dunia ini. Saya pikir hanya kehadiran God King yang bisa dihentikan. Seorang teladan tua merasa takut dan berkata, Li Qiye harus lebih kuat dari raja yang dianugerahkan. Hanya dewa palsu namun kamu berani menggonggong di depanku. Li Qiye berkata, saya tidak perlu membunuh seekor semut secara pribadi. Hari ini, kamu harus membuka mata anjingmu lebaran, dan hal yang sama berlaku untuk semua setan laut di sini. Mereka yang berani bertindak lancang di depan Danau Dongting akan dibunuh tanpa ampun. Semua orang tercengang setelah mendengar ini. Banyak setan laut dengan kilatan cahayanya karena rangsangan verbal ini. Bahkan manusia di kejauhan merasa dia terlalu sombong. Ini sama saja dengan menantang semua setan laut di wilayah tersebut, sebuah keputusan yang sangat tidak bijaksana. Saat ini, dia berteriak, Banner, perhatikan panggilan saya. Dengan suara benturan, spanduk yang digantung di tengah-tengah bilik danau langsung melesat ke angkasa. Memperbaiki, ia menyematkan dirinya ke langit, menggunakan langit dan bumi sebagai tiangnya, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Suara membaik, spanduk itu menyebar ke seluruh dunia. Sambil berkibar tertiup angin, sulaman rubah perak hidup kembali. Ekor rubah tampak keluar saat ia bercokol di alam fisik. Semua dewa gemetar dengan kedatangannya. Itu adalah rubah perak dengan rasa haus darah yang ganas. Penampilannya membuat semua orang merinding, tidak peduli apakah mereka dewa atau dewa. Li Qiye berseru, di mana batalion Indomitable-ku? Spanduk itu terus menari mengikuti seruannya. Raungan menggema. Ini adalah klakson perang yang bergema. Guyuran, air danau tiba-tiba berubah menjadi tsunami. Itu menyerang langit dan menyebabkan bintang-bintang bergetar. Saat tsunami ini hilang, sebuah batasan muncul di langit. Itu disusun dalam formasi persegi panjang dengan 4 kalvari ditempatkan di setiap sudut. Setiap pasukan memiliki satu komandan jenderal. Seluruh dunia diselimuti aura yang keras dan suram. Setiap prajurit di batalion ini dibentuk dari udara. Meski begitu, orang masih bisa mencium bau darah yang menguar dari mereka. Seolah-olah setiap prajurit dari memamerkan mandi darah. Mereka tiba setelah berjalan melewati tulang belulang musuh mereka dan telah mengalami medan perang yang tak terhitung banyaknya. Pasukan yang tangguh dalam pertempuran ini penuh dengan kematian, darah, dan kekejaman. Moto mereka adalah satu kata, Indomitable. Batalion Gigi Legiun Rubah Perak akhirnya keluar. Jian Longwei, yang melihat dari jauh, merasa curiga. Li Qiye berdiri di bawah panji sambil meremehkan dunia. Dia dengan dingin mengungkapkan kepadatan dan berkata, semua keberadaan di Laut Naga Iblis, buka matamu. Mulai hari ini, mereka yang berani memprovokasi Danau Dongting hanya akan menemui kematian. Penguasa berteriak, Junior, aku akan membunuhmu dulu. Gelombang pendarahannya menumpuk langit sementara hiu raksasa itu berenang ke depan. Serangan semacam itu dapat menghancurkan jutaan mil daratan dan menghancurkan setiap penggarap yang tidak berdaya hingga menjadi bubur. Namun, dengan berkibarnya spanduk dan perlindungan rubah perak, serangannya terhenti sepenuhnya, itu tidak dapat menyakiti Li Qiye. Li Qiye menyorotkan penguasaan dan memerintahkan, bunuh mereka semua. Membunuh. Klakson perang kembali berbunyi. Keempat jenderal memimpin pasukannya dan langsung menyerang tanpa ragu-ragu. Mereka melakukannya dengan kecepatan tinggi menuju pasukan besar dari Wyvern dan desa. Feiyan maksudnya, hadapi mereka. Dalam formasi, pasukan besar itu berteriak serempak, bunuh mereka. Dalam sekejap mata, mereka menggeser posisinya hingga membentuk dua formasi besar. Yang satu berubah menjadi naga raksasa dan yang lainnya menjadi hiu berlumuran darah. Panjang naga itu ribuan juta sementara hiu bisa melahap langit. Itu adalah tontonan yang menakutkan. Pasukan ini memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah. Formasi berbentuk naga segera melingkari pasukan penyerang untuk memanfaatkan jumlah mereka. Sementara itu, hiu membuka mulutnya untuk menggigit musuh yang mendekat. Namun, formasi pertempuran ini tidak berguna di hadapan batalion Indomitable. Pasukan elit ini dengan cepat menghancurkan formasi mereka. Baik naga maupun hiu langsung menghilang. Tentara reguler kembali diekspos di hadapan penonton. Gemuruh. Batalion Indomitable meningkatkan serangan mereka seperti badai yang mengamuk dan menginjak-injak pasukan lawan. Jeritan terus-menerus terdengar ke kiri dan ke kanan.
Batalion Indomitable memamerkan tengkorak seolah-olah sedang memanen gandum. Kepala-kepala beterbangan saat musuh jatuh ke tanah dengan darah mengucur dari mayat mereka. Hujan warna merah mewarnai langit. Hampir dalam waktu singkat, 100.000 tentara menjadi kacau balau. Meskipun jumlah batalionnya sedikit, mereka tidak ada bedanya dengan banjir baja. Tentara lain ingin melakukan serangan balik, tetapi pertahanan dan momentum mereka telah hancur karena benturan di hadapan kaki batalion. Kalvari ini telah mengalami peperangan yang tak terhitung banyaknya, sehingga praktis tidak dapat dihentikan. Pasukan setingkat ini bukanlah tandingan mereka. Hanya legiun kekuasaan yang layak menjadi lawan mereka, bukan bayi seperti ini. Teriakan terus berlanjut tanpa jeda selama persahabatan ini. Akhirnya, tentaranya runtuh total. Banyak murid yang ingin lari, tapi mereka tidak sampai jauh sebelum bertemu dengan sabit dewa kematian ini. Kepala mereka berputar guling di tanah sambil menyaksikan darah muncrat dari leher mereka yang terpenggal. Perbedaan kekuatan sangat besar. Itu sama sekali bukan pertarungan yang seimbang. Selama kematiannya, beberapa prajurit di Angkatan Darat bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah kalah sebelum dipenggal. Tangisan, sedih melanda langit dan bumi. Raja Wyvern dibunuh oleh seorang jenderal. Jenderal ini mengangkat tubuh Raja Wyvern tinggi-tinggi dengan tombaknya, perlahan meneteskan darah dari mayat itu. Feiyan melihat ayahnya disalib di tempat tinggi dan melolong tajam, tidak. 100.000 tentara dibantai dalam sekejap mata. Kavaleri yang gigih menyapu mereka seperti angin yang bertiup di sekitar dedaunan musim gugur tanpa sedikit pun tanda-tanda stagnasi. Perbedaan kekuasaan terlalu besar. Semua orang terkejut setelah kejadian ini dan tidak bisa mendapatkan kembali kewarasannya. Pertempuran tadi terlalu kejam dan meneror. Ini adalah pasukan paling menakutkan yang pernah mereka saksikan, benar-benar kejam dan tak terkalahkan. Di antara 4 legiun gagak hitam, legiun harimau adalah yang paling ganas sedangkan rubah perak adalah yang paling licik. Jian Longwei berseru setelah memanggil cepat itu, batalion gigi ini terkenal karena sangat kejam di legiun rubah perak serta menjadi elit teratas. Zhang, Hong, Su, dan Lin keempat jenderal besar ini telah membunuh para jenderal di bawah Kaisar Abadi sebelumnya. Bagaimana pasukan yang sedikit ini bisa menandingi mereka? Leluhur, apakah kamu pernah melihat Silver Fox Legion sebelumnya? Rambut Jian Xiaoti berdiri tegak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kejadian yang menakutkan, pertama kalinya dia menyaksikan kemenangan besar. Tidak, Jian Longwei menerimanya sebagai jawaban, saya mendengarkan nenek-nenek moyang kita. Legenda menyatakan bahwa Legiun Rubah Perak sangat misterius dan telah mengikuti Yang Mulia sejak lama, tidak ada yang tahu di mana mereka berada, tetapi ketika Yang Mulia membutuhkan layanan mereka akan tiba-tiba muncul di belakang musuh dan menghancurkan mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Jian Xiaoti menyimpulkan, jadi inilah kekuatan tersembunyi dari Danau Dongting. Longwei mengangguk, itu benar. Menurut rumor yang beredar, setelah batalion Indomitable pensiun dan meninggal karena usia tua, mereka menguburkan tubuh mereka dan menyempurnakan nasib mereka yang sebenarnya menjadi roh heroik. Mereka menyiapkan formasi tertinggi di bawah danau tempat roh-roh ini tidur sejak saat itu. Mereka membutuhkan makanan dari tanah harta karun ini untuk mempertahankan bentuk mereka sebagai pasukan spektral. Coba kira, Danau Dongting adalah bagian dari pegunungan naga. Selain mendapatkan persetujuan dari kerajaan naga, yang terpenting adalah mereka memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Longwei dengan lembut menghela nafas, jika mereka tidak memiliki perlindungan yang kuat ini, bagaimana mungkin murid mereka saat ini bisa menjaga danau? Setan laut ini hanyalah sekelompok orang bodoh yang mengira mereka bisa menguasai danau. Mereka telah melupakan masalah lain. Siapa yang berani mencoba dan membagi bagian dari tanah leluhur pegunungan naga tanpa izin dari Dewa Naga? Xiaoti tetap diam. Kakek mereka diberi nama Jian Longwei bukan saat lahir, melainkan melalui proses penganugerahan. Nama ini mewakili kemuliaan tertinggi. Jian Longwei sama seperti namanya, dia adalah penjaga kerajaan naga raksasa. Setelah sekian lama, beberapa pukulan besar dari generasi sebelumnya akhirnya mereda. Legenda itu benar, ini bukanlah pernyataan yang tidak berdasar. Seorang teladan yang terperanjat, mundur beberapa langkah dan bersepeda, mereka adalah roh mitos para orang suci yang selalu melindungi Danau Dongting.
Sudah lama beredar rumor di laut ini yang menyatakan bahwa Danau Dongting dilindungi oleh orang-orang suci dunia ini. Namun, banyak yang mencela klaim ini, terutama yang skeptis karena menyusutnya danau. Mereka percaya bahwa ini hanyalah rumor palsu, bahwa roh-roh ini tidak berwujud dan tidak berdasar. Namun, semua orang hari ini melihat roh-roh ini secara langsung, kekuatan sebenarnya dari Danau Dongting yang telah mengawasi mereka. Sungguh hubungan intim. Dengan mata memerah, Bloodshark Sovereign meraung dengan ganas. Dia awalnya ingin menghancurkan spanduk di langit untuk membunuh Li Qiye. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat. Pasukannya dibantai begitu cepat hingga menyebabkan matanya memerah. Di bawah amarah yang membutakan, dia ingin membunuh batalion Indomitable. Tinggalkan kehidupan anjingmu bersamaku. Li Qiye menyela ketika sang penguasa sedang menerjang batalion. Binatang kecil. Penguasa langsung membalas dan menatap Li Qiye dengan panik. Li Qiye sedikit mengangkat tangan dan perlahan mengucapkan, "Trident, ayo." Kata-katanya berubah menjadi mantra dan mantra berubah menjadi hukum. Guyuran, guyuran, menabrak. Air di danau itu bergejolak seperti sedang mendidih. Cahaya ilahi yang tak terbatas datang dari dalam. Cahaya ini mencapai dunia. Formasi raksasa dengan ukiran rune yang tak terhitung banyaknya muncul dari danau. Susunan besar dan kuno ini terhubung dengan urat-urat danau. Saat ini, danau tersebut tampak seperti makhluk hidup, seolah-olah ada jantung naga yang berdetak di dalam bumi. Orang-orang bisa mendengar bunyi gedebuk yang kuat dan beresonansi. Berdengung, cahayanya memancar kemana-mana seolah-olah dewa sedang turun ke dunia ini. Dalam cahaya ini, sebuah tombak besar muncul. Itu sederhana dan alami. Ada 3 cabang tajam di titik tengah. Itu tampak seperti artefak dekoratif biasa, tapi gaya kuno menyerupai pembukaan dunia. Jelas terbentuk oleh air di danau, namun memberikan sensasi beratnya miliaran pon. Rupanya selain Dewa Laut, tidak ada yang bisa menangani Trisula besar ini. Trisula, bahkan seseorang yang luar biasa seperti penguasa menjadi konyol setelah melihat senjata hebat ini. Dia menjadi kuyu dan berputar ke belakang. Setan laut yang mengawasi dari daratan juga sekelilingnya. Para master dari ras lain semuanya tersentak. Apakah itu Trisula Dewa Laut kita? Mata semua iblis laut membelalak keheranan. Tidak, seorang teladan iblis laut tua dengan hati-hati melihat Trisula ini dan tersentak. Dia dengan cepat berseru, "Ini bukan trident asli, ini hanya tiruan." Banyak setan laut merasa lega setelah mendengar wahyu ini. Salah satu dari mereka berkemah, "Untung, itu hanya palsu." Trisula adalah simbol setan laut. Itu membawa makna terbesar dalam hati mereka, totem spiritual dalam pikiran mereka. Jadi, hanya ras tertinggi mereka, Dewa Laut, yang memenuhi syarat untuk menggunakan simbol tak terkalahkan ini. Jika trident jatuh ke tangan manusia, itu akan menjadi pukulan yang sangat besar bagi ras mereka dan membuat mereka benar-benar gila. Tidak heran mengapa mereka begitu khawatir. Sejak awal generasi Kaisar Abadi Takong, Dewa Laut belum muncul. Hal yang sama juga berlaku untuk trident mereka. Dewa Laut terakhir adalah Litodidae, dia muncul pada generasi Kaisar Abadi Yinlong. Jadi sekarang, ketika trident muncul entah dari mana, semua iblis laut secara alami menjadi khawatir. Mereka mengira pohon itu telah jatuh ke dalam cengkeraman Danau Dongting. Berbeda dengan para iblis laut yang merasa lega, mata penguasa darah hiu masih menatap ke arah trident. Dia pernah diterima oleh trident, jadi dia mengendalikannya selama masa mudanya. Itu adalah saat paling mulia dalam hidupnya. Saat itu, budidayanya melonjak pesat. Banyak rekan berbakatnya yang kalah darinya, termasuk Dewa Laut Litodidae muda. Lompatan kekuasaan yang cepat ini menempatkannya di antara eselon teratas. Kemudian, trident meninggalkannya karena suatu alasan dan memilih Litodidae, yang memungkinkan dia menjadi Dewa Laut sejati. Kehilangan trident memotong untuk menjadi dewa. Sejak saat itu, hidupnya terpuruk. Meskipun dia terus menawarkan dan membuat kemajuan, dia tidak bisa mendapatkan kembali tahun-tahun sebelumnya dan masa lalunya yang tak terkalahkan. Belakangan, karena tidak mau menyerah, ia pun mencoba membuat trident tiruan. Namun, satu-satunya hasil adalah kegagalan. Trisula palsu ini tidak memiliki kekuatan yang tak terhentikan. Pada akhirnya, itu hanyalah besi tua. Baru setelah bertahun-tahun bereksperimen, dia menyadari bahwa dia tidak dapat memahami kedalaman trident yang sebenarnya.
Membuat replika adalah hal yang mustahil. Faktanya, banyak setan laut telah mencoba melakukannya selama jutaan tahun. Bahkan bagi mereka yang berhasil meniru trident, hasil akhirnya adalah senjata yang jauh lebih lemah dari senjata aslinya. Pikirannya bergetar ketika dia melihat trident di depannya. Karena masa lalunya, dia sangat familiar dengan kekuatan. Meskipun ini hanya tiruan, ia memiliki kekuatan yang tak terbendung dari trident asli. Trident. Dia takut sekaligus terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat tiruan seperti itu sepanjang hidupnya. Namun, dia juga ketakutan karena dia mengetahui kekuatan yang akan dia hadapi. Trident adalah legenda abadi. Dewa Laut menggunakan senjata ini untuk melawan Kaisar Abadi. Itulah alasan mengapa kedua entitas tersebut dianggap seimbang. Trident adalah sesuatu yang unik bagi iblis laut. Kekuatannya bahkan melampaui harta karun sejati Kaisar Abadi. Meskipun yang di depan hanyalah tiruan, kekuatan yang terpancar darinya masih menghalangi jiwa sang penguasa. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh trident asli. Tiruan ini tidak sebanding dengan aslinya, namun masih memancarkan kekuatan yang mampu menyebabkan iblis laut manapun gemetar. Ini tidak mungkin nyata. Penguasa cetak itu tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Mengapa manusia berhasil membuat salinan trident padahal banyak setan laut yang gagal? Ini benar-benar di luar dugaannya. Dia dengan cepat mengumpulkan akalnya dan menggerakkan tubuhnya untuk melewati ilusi untuk melarikan diri. Dia tidak punya keinginan untuk melawan Trisula ini. Berdengung, formasi besar di bawah danau menyala. Kekuatan yang tak terbatas meledak seperti letusan gunung berapi. Dalam waktu singkat, ia mendorong Trisula itu terbang seolah-olah ada tangan raksasa yang baru saja melemparkannya. Ledakan. Kekosongan itu runtuh dan sebuah lubang hitam muncul. Meskipun sang penguasa telah melarikan diri cukup jauh, trident berhasil menyusulnya dalam sekejap. Mengaktifkan. Penguasa takut dengan pencahayaan ini, tapi dia tidak punya jalan keluar. Dia berteriak dan memanggil senjata terkuatnya sambil mengeluarkan teknik pertahanan terkuatnya untuk menghentikan Trisula. Bang! Trident menembus senjata dan penghalangnya lalu terus terbang ke tiba-tiba dengan momentum yang tak terbendung. Tidak, tangisan sedihnya bergelombang di seberang lautan. Tetesan darah jatuh ke laut dan mewarnainya menjadi merah. Penguasa disalib sampai mati begitu saja. Matanya masih terbuka lebar tak percaya. Ini sama sekali bukan hasil yang ia bayangkan, sehingga ia meninggal dengan penuh penyesalan. Seluruh dunia menjadi suram. Semua iblis laut yang melihat ini terkejut ketika rasa dingin menjalar ke punggung mereka. Setan laut yang lebih tua bertanya dengan bingung, bagaimana ini bisa terjadi? Trident telah mengakhiri masa depan penguasa dengan meninggalkannya, dan pada akhirnya, sebuah tiruan yang mengakhiri hidupnya. Sepertinya ini semua adalah bagian dari karma. Penguasa tidak bisa lepas dari integritasnya dengan senjata itu. Dia menguburkan kekayaan dan kematian. Seolah-olah surga sedang mempermainkannya. Itulah kekuatan tersembunyi Danau Dongting. Danau itu kini dipandang sebagai objek ketakutan. Semua orang mengerti bahwa danau itu memiliki Trisula buatan atas. Kekuatan spektral. Seorang leluhur roh yang menawan dengan sungguh-sungguh berbicara, bertahun-tahun telah berlalu, tetapi danau itu masih seperti sebelumnya dengan kekuatan yang tak terpecahkan. Setelah melihat kekuatannya saat ini, siapa yang berani menawarkannya di masa depan? Bahkan murid-murid dari danau pun ternganga. Mereka tidak pernah membayangkan hal-hal akan terjadi seperti ini. Hong Tianzu, para tetua lainnya dan pelindungnya juga tercengang. Mereka tidak pernah tahu bahwa nenek moyang yang tak terkalahkan selalu melindungi mereka. Mengingat bagaimana mereka telah meninggalkan segala sesuatu dari nenek moyang mereka demi keuntungan mereka sendiri membuat mereka malu. Bagaimana mereka bisa berdiri dan menghadapi nenek moyang mereka di kemudian hari? Selama bertahun-tahun, danau tersebut tidak pernah memuja leluhur dengan upacara. Mereka hampir melupakan tradisi, namun para leluhur masih terus melindungi anak-anak mereka yang tidak berbakti dan danau. Hati mereka penuh rasa malu dan penyesalan. Sementara itu, masa masih terhalang saat menyaksikan 4 kebutuhan di angkasa. Pasukan spektral ini benar-benar dapat membersihkan semua musuh. Suara dingin Li Qiye bergema, jangan berpikir untuk pergi ketika kamu sudah berada di sini. Rasanya dingin sekali sampai ke tulang. Fei Yan terbangun dari kesedihan dan kesedihannya. Dia ingin melarikan diri secepat mungkin. Dalam pemikirannya, selama perbukitan hijau masih ada,
tidak akan ada rasa takut kehabisan kayu bakar. Namun, dia tidak pergi jauh sebelum Li Qiye menghalangi jalannya. Wajah cantiknya bengkok menjadi setelah melihatnya. Selain itu, rasa takut dan amarahnya muncul karena sedikit keputusasaan. Ini adalah musuh yang telah membunuh ayah dan adik laki-lakinya. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya. Namun, alasan yang mengatakan kepadanya bahwa selama dia tetap hidup, segalanya mungkin akan terjadi di masa depan, termasuk membunuh musuh ini untuk membalas dendam keluarganya. Dia tidak ingin mati, karena semuanya akan berubah menjadi abu setelahnya. Sektenya adalah Roaring Khons. Selama dia bisa kembali, dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Ini adalah pemikiran yang memenuhi pikiran. Dia berdiri di sana dan tidak berani mengambil gegabah. Sementara itu, Li Qiye memusatkan perhatian padanya. Semua penonton menyaksikan dengan napas tertahan. Sebelumnya, banyak orang yang optimis terhadap Fei Yan karena dia memiliki dukungan yang kuat. Namun, dalam sekejap mata, permasalahan telah pulih sepenuhnya. Fei Yan, yang seharusnya menang, menjadi seekor anjing yang pemiliknya sudah mati. Li Qiye bertanya datar sambil menatap, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Sambil mengunci mata mereka, Fei Yan bertanya-tanya, kemarahannya yang membara terlihat jelas di dalamnya. Dia di dalamnya namanya, Li Qiye. Dia dengan santai menjawab, saya memahami kebencian Anda. Aku ingin mengupas kulitmu, meminum darahmu, dan ciuman dagingmu. Dia berteriak, saya bersumpah untuk tidak pernah hidup di bawah langit yang sama dengan pembunuh ayah saya. Terus, Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh, saya adalah orang yang kejam, belum lagi saya telah memberi Anda banyak peringatan, namun Anda masih berani melawan saya. Oleh karena itu, Anda harus mengalami kematian itu. Dia sangat marah. Musuh bebuyutannya berdiri di depannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia melanjutkan, saya akan meminjam kata-kata Anda. Berlutut dan terima kematian, atau haruskah aku sendiri yang membunuhmu? Dia mengerti bahwa tidak ada peluang untuk bertahan hidup, jadi dia berteriak, Li, kamu atau aku harus mati. Aku lebih baik mati jika kamu ada di dunia ini. Dia dengan malu-malu menjawab, baiklah, setidaknya kamu mempunyai keberanian. Masih lebih baik dari adikmu, tidak mengemis sebelum mati. Li, apakah kamu berani melawanku? Jika saya kalah, saya tidak akan mengeluh. Kalau tidak, aku akan menghantuimu sebagai hantu yang mencemooh. Dia membuat keputusan yang jelas karena dia tahu tidak ada jalan keluar. Yang dia khawatirkan adalah pasukan spektral dan trisula dari danau. Li Qiye tertawa menanggapinya, aku bahkan tidak takut pada dewa, apalagi hantu. Dia menahan amarahnya dan melanjutkan rencana untuk melawannya satu lawan satu. Bahkan jika dia harus membayar dengan nyawanya untuk membunuhnya, dia akan menganggap membalas kematian keluarganya di akhirat yang baik. Namun, karena kamu sangat ingin membalas dendam, aku akan memenuhi keinginanmu. Dia tersenyum, kamu pikir kamu benar-benar mempunyai kesempatan, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Saya suka menghancurkan harga diri dan kepercayaan diri seseorang sehingga mereka bisa merasakan keputusasaan. Dia menemukan secercah harapan di selat putus asa ini dan segera berteriak, bagus, Li, ini pilihanmu. Kami akan bertarung satu lawan satu, kata-kata seorang pria terhormat tidak dapat ditarik kembali. Li Qiye merasa geli dan menjawabnya dengan dingin, jangan mengukur hati seorang pria dengan menggunakan skala buruknya sendiri. Jangan khawatir, aku, Li Qiye, akan selalu menepati janjiku. Membunuhmu tidak memerlukan bantuan eksternal apapun. Baiklah, kita akan bertarung sampai mati. Fei Yan merasa gembira setelah mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam. Li Qiye menatap dengan satu mata dan berkata, pergilah, mati dalam keputusasaan, takdir yang diperuntukkan bagi musuhku. Saat ini, semua orang menahan napas saat menonton adegan ini. Meskipun iblis laut bersimpati pada Fei Yan dan ingin membantu, tidak ada satupun dari mereka yang berani mencoba menyelamatkannya. Kawasan laut ini pun tenggelam dalam keadaan sepi, tidak ada seorang pun yang berani bernapas dengan keras saat mereka menyaksikan konfrontasi antara Li Qiye dan sangguan Fei Yan terjadi. Memanggil, Fei Yan mengeluarkan spanduk dan memegang tiang dengan satu tangan. Suasana samudera menyerang penonton, seolah-olah bendera ini melambangkan dewa. Setan laut di sini gemetar di depan spanduk ini.
Mereka merasakan dorongan untuk berlutut dan beribadah karena rasa hormat yang muncul entah dari mana. Seafinity Banner, senjata yang ditinggalkan oleh Dewa Laut dari Roaring Khons. Seseorang langsung berteriak setelah melihat spanduk tersebut. Itu menanamkan rasa takut dan kagum pada penonton. Ini adalah bendera iblis laut tertinggi, itu mewakili kemiskinan dan kesejahteraan mereka. Meskipun Trisula adalah senjata paling ampuh pada masa pemerintahan semua dewa laut, mereka tidak punya cara untuk mempertahankannya. Ketika mereka mati, Trident akan terbang dan muncul kembali ketika tiba waktunya untuk memilih penerus di generasi berikutnya. Oleh karena itu, tidak ada yang memandang Trident sebagai senjata yang dapat diwariskan. Setiap dewa laut akan menciptakan artefak dan senjata mereka sendiri yang kuat, namun tidak satupun yang bisa menandingi Trident. Namun artefak tersebut benar-benar milik mereka dan dapat diwariskan kepada keturunannya. Spanduk di tangan Fei Yan adalah senjata yang diciptakan oleh Dewa Laut Keong Mengaum. Dia sebenarnya memiliki senjata Dewa Laut. Baik tua maupun muda dari ras iblis laut menjadi sangat iri. Meskipun Roaring Khons memiliki 2 Dewa Laut, ia juga memiliki jutaan murid. Merupakan suatu kehormatan untuk mewarisi senjata Dewa Laut. Ini cukup untuk menunjukkan betapa berharganya sekte itu. Fei Yan berteriak dengan spanduk di tangannya, "Li, kamu harus menepati janjimu, jangan berubah pikiran di depan dunia." Dia takut dia akan berubah pikiran setelah melihat senjata ini dan tidak ingin melawannya sendirian. Setelah sebelumnya kalah darinya hanya dalam satu gerakan, dia mengerti bahwa kekuatannya tidak sebanding dengannya. Dalam pikirannya, dia setidaknya adalah raja sejati atau raja yang dianugerahkan. Oleh karena itu, dia menaruh semua harapannya untuk membalas dendam pada senjata ini. Karena dia takut dia mengingkari kesepakatan, dia berteriak keras agar semua orang bisa mendengarnya. Jika Li Qiye berubah pikiran hari ini, reputasinya akan hancur. Kamu terlalu lucu. Jangan membuat pikiran berubah. Kamu malah berpikir bisa melakukan sesuatu padaku dengan panji Dewa Laut ini. Ini adalah perkiraan yang sangat meremehkan. Dia tertawa kecil dan tertawa, "Baiklah, karena bayangan ini begitu percaya pada balas dendammu, aku akan menghancurkannya." Dengan itu, dia menjadi pedang yang bersinar di langit. Dengan pedang di tangannya, dia dengan dingin menatapnya. Aura menghancurkan wilayah itu dengan kedatangannya. Dengan pedang kebajikan di tangan, aura abadi muncul di sekitar tangan. Senjata itu terkesan menyatu di sana. Bila ini adalah senjata takdir sebenarnya dari Kaisar Abadi Min Ren, penciptanya membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dari Kaisar dan Li Qiye. Saat ini, kemampuan menggunakan pedang tidak kalah dibandingkan jika Kaisar menggunakannya sendiri. Satu-satunya hal yang hilang adalah kehendak surga. Jika Li Qiye memiliki kehendak surga, dia akan mampu mengerahkan kekuatan yang sama dari pedang ini seperti Kaisar masa lalu. Harta karun sejati Kaisar Abadi. Berasal dari Roaring Khons, Fei Yan mengeyahui barang-barangnya. Wajahnya memucat saat dia berada di belakang. Pada saat ini, mata murid berkontraksi, menunjukkan rasa takut dan putus asa. Meskipun dia memiliki panji Dewa Laut, pedang di tangan Li Qiye adalah harta karun sejati. Sehubungan dengan membandingkan senjata Dewa Laut dan Kaisar Abadi, Trident adalah bagian pertama dari persamaan tersebut. Harta karun sejati tidak sebanding dengan kekuatan, inilah alasan mengapa Dewa Laut bisa bertarung melawan Kaisar Abadi. Namun, tanpa Trident, Dewa Laut hanyalah Kaisar penyerang, mereka tidak bisa benar-benar berjuang melawan Kaisar sejati. Oleh karena itu, senjata yang mereka buat secara pribadi bukanlah tanda senjata warisan, apalagi harta karun sejati. Keputusasaan kembali muncul di diri Sang Guan Fei Yan. Seperti yang Li Qiye katakan, harapannya telah hancur. Spanduk yang dia pikir akan membantu dia membalas dendam pada ayah dan kakak laki-lakinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan harta karun sejatinya. Banyak iblis laut yang terkejut melihat senjatanya juga. Setan laut berseru tak percaya, bukankah dia penerus negeri Merak? Pengontrol pohon. Sejak kapan dia menjadi keturunan Kaisar Abadi? Untuk benar-benar memiliki harta karun sejati. Banyak yang tahu tentang status Li Qiye sebagai penerus Peacock Land, tapi tak seorang pun mengira bahwa ia juga akan menjadi pemilik harta karun sejati. Li Qiye dengan malu-malu berkata, "Sudah kubilang bahwa aku akan menghancurkan harapanmu." Berdengung, Li Qiye menuangkan vitalitasnya ke dalam sepeda.
Pada saat ini, dia tampak berada sangat jauh, seolah-olah dia sedang berdiri di atas 9 lapisan langit. Ledakan, dunia bergetar. Li Qiye tiba-tiba memancarkan aura kaisar abadi. Bilahnya menyala, membiarkan tepi seputih salju menerangi cakrawala. Bilahnya sendiri sepertinya hidup kembali sebagai keberadaan abadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang yang linglung ketika Li Qiye tampaknya berubah menjadi seorang kaisar. Banyak orang dengan budidaya yang lebih lemah terjatuh ke tanah karena lututnya melemah karena tekanannya. Mereka merasa hal itu benar-benar tidak dapat dibayangkan ketika mereka menatap Li Qiye di langit. Mustahil, bahkan seorang God King tidak dapat menghidupkan kembali harta karun sejati kaisar abadi. Suara seorang pemberi komentar bergetar. Itu karena dia telah diakui oleh harta karun sejati. Ini sangat jarang terjadi, apapun generasinya. Manusia yang memahami senjata-senjata ini memahami apa yang sedang terjadi. Berdebar, berdebar, berdebar. Fei Yan terus tersendat sebelum adegan ini. Keputusasaan yang sebenarnya telah melanda dirinya. Li, aku akan mati bersamamu. Fei Yan menjadi gila. Dia meludahkan sejumlah besar darah umur panjang ke spanduk itu. Kulitnya menjadi putih pucat setelahnya. Hal ini menentukan kematiannya. Meskipun usianya masih muda, dia telah menggunakan seluruh darahnya sebagai persembahan untuk spanduk. Bahkan jika dia bisa memenangkan pertarungan ini, dia tidak akan bisa hidup lebih lama lagi karena umurnya yang sudah layu. Bertujuan untuk saling menghancurkan, bahkan kemenangan tidak akan membiarkan dia tetap hidup. Semua orang tahu bahwa semuanya sudah berakhir baginya. Ledakan. Setelah penyempurnaan, spanduk tersebut menjadi jauh lebih cemerlang dan menuangkan hukum universal yang sangat besar. Hukum seperti pilar ini terjun ke lautan luas. Guyuran. Gelombang pasang surut yang tingginya tak berujung menyerang langit. Semua pilar air ini terjalin dengan hukum hingga berubah menjadi sosok yang gagah. Pada saat ini, spanduk melingkari sosok air tersebut, mengubahnya menjadi dewa. Seolah-olah dewa laut hidup kembali. Sosok ini berbalik dan membuka matanya. Ledakan, dunia berguncang dengan kedatangannya. Api surgawinya menyelimuti seluruh wilayah. Aura agung yang terpancar dari dewa laut ini menyebar ke seluruh laut setan naga seolah-olah dewa laut sungguhan ada di sini secara langsung. Yang mulia, banyak setan laut diaduk dan bersujud di atas air. Beberapa bahkan menangis. Seorang manusia yang terkejut bertanya dengan ngeri, apakah itu dewa laut yang telah bangkit? Tidak, seorang manusia yang lebih tua dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, ini adalah sebuah penghormatan. Dia menggunakan seluruh darah umur panjangnya untuk menghasilkan satu serangan tak terkalahkan dari dewa laut. Semua kekuatan dari senjata telah dikumpulkan dalam serangan ini. Kemenangan atau kekalahan akan bergantung padanya. Bisakah Li Qiye menahan serangan dewa laut? Kelompok Nona Lin cukup khawatir setelah melihat sosok raksasa itu. Serangan tak terkalahkan dari dewa laut akan membuat semua orang tercengang. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya gemetar di hadapan aura penekan ini. Memperbaiki, pedang itu bernyanyi lagi dan menjadi sangat terang. Bilanya sendiri menghilang dan berubah menjadi cahaya paling cemerlang di dunia. Itu tiba 10 benua dan memenjarakan segala sesuatu dengan kemegahannya. Itu adalah kombinasi dari aura kekalahan dan niat pedang yang tak terhentikan yang mencapai puncaknya dalam diri Li Qiye. Pedang niat ini naik ke atas langit dan bumi sebelum menekan Yin dan Yang. Di atas langit, Li Qiye adalah pedang dan pedang itu adalah dia. Pedang yang tiada taranya, tidak ada kata yang lebih baik untuk menggambarkan niat pedang saat ini. Itu ada di mana-mana dan menyelamatkan seluruh dunia, tidak ada jalan keluar darinya. Pada detik ini, semua orang bisa merasakan diri mereka tenggelam dalam niatnya, bukannya sinar matahari. Seolah-olah pedang kebajikan telah menggantikan matahari di sana. Dia tidak hanya menerima senjatanya, dia juga telah menguasai dao pedang yang tak terkalahkan. Dengan pedang di tangannya, dia bisa melawan kawanan musuh yang tak ada habisnya. Bahkan Dewa Raja merasa merinding saat melihat Li Qiye menyatu dengan senjatanya. Mati, tidak ada jalan lain bagi Fei Yan. Dia menangis setelah menawarkan semua yang dia miliki. Momen ini akan berakhir dengan kematian atau Li Qiye. Dia juga tidak keberatan saling menghancurkan. Satu-satunya pilihannya adalah menghadapinya secara langsung. Kematian sudah pasti apakah dia mencoba melarikan diri atau melawan, jadi sebaiknya dia berusaha sekuat tenaga. Gemuruh,
Saat niat bertarungnya melonjak, Dewa Laut yang terbuat dari udara melangkah menuju langit. Setiap langkahnya menghancurkan ilusi seolah-olah terbuat dari porselen. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Terlebih lagi, hukum Grand Dao sedang menjerit. Mereka tidak melawan bisa Dewa Laut ini. Bang! Sosok tersebut akhirnya menyerang dengan tangan yang terentang ke seluruh dunia dalam bentuk mudra. Rune akuatik kuno meletus seperti gunung berapi. Setiap rune menyerupai bintang kecil. Bintang-bintang ini kemudian bersatu untuk menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya menjadi abu. Jiwa manusia meninggalkan tubuhnya saat mudra Dewa Laut ini muncul. Kekuatannya terasa jauh ke dalam jiwa, semua orang sama sekali tidak berdaya di bawah kekuasaan. Mereka saat ini hanyalah anak kucing yang tidak berdaya dan tidak berarti apa-apa, tidak cukup untuk mencapai puncak. Li Qiye mulai bergerak melawan mudra ini. Bilahnya menembus langit dan mencapai banyak sekali era. Ini memutus yin dan yang dan menyelesaikan siklus karma. Memperbaiki satu pedang untuk memanah dunia yang tak terhitung banyaknya. Cahaya ini mencapai setiap sudut dunia, bahkan neraka pun tidak kecuali. Para dewa dan iblis tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ini adalah yang pertama dari 3 tebasan kebajikan, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menyembunyikan kecemerlangannya. Segalanya menjadi lugas dan jelas. Gelap dan terang, yin dan yang, hidup dan mati, semuanya kehilangan keabsahannya saat menghadapi tebasan ini. Itu bukan lagi sekedar teknik pedang tetapi semacam kehendak lurus yang dimiliki oleh Kaisar Abadi Minren. Dia ingin menyelamatkan semua makhluk hidup. Setiap orang akan merasa tidak mampu dan malu ketika menghadapi serangan ini. Kejahatan tidak punya tempat untuk bersembunyi, itu akan berubah menjadi asap dari penerangan ini. Dewa Laut dan Iblis tampak tidak berarti dalam menghadapi serangan ini. Ledakan. Tebasan ini tidak menyia-nyiakan waktu karena memotong mudra Dewa Laut dan makhluk dewa itu sendiri. Guyuran. Air kembali ke laut seperti air terjun ketika sosok raksasa itu perlahan menghilang. Spanduk itu tertinggal di langit, tapi salah satu sudutnya telah dipotong oleh pedang kebajikan. Berdengung, spanduk yang rusak itu melolong dan dengan cepat lari ke atmosfer. Tidak, yang berteriak bukanlah sangguan Fei Yan, melainkan beberapa setan laut yang menyaksikan. Itu merupakan pukulan yang terlalu besar bagi mereka. Dewa Laut dibunuh, pemimpin mereka telah dikalahkan. Seorang master sekte iblis laut berkemah dengan mengamati, lagi pula, itu bukan Dewa Laut yang sebenarnya, itu hanya niat bertarung dari senjatanya. Meski benar, namun tidak menyembunyikan kesedihan di benakku. Membantai dewa. Sebaliknya, para pembudidaya manusia merasakan darah mereka mendidih. Ingatlah bahwa di Laut Setan Naga saat ini, setan laut berkuasa. Dewa Laut adalah makhluk yang tak tersentuh dan dianggap tak terpecahkan dalam pikiran ras ini. Namun hari ini, pedang kebajikan keluar dan langsung membunuh Dewa Laut selain memotong sebagian spanduk. Ini merupakan pukulan terhadap kepercayaan diri dan moral para iblis laut. Manusia sangat gembira dengan peristiwa ini. Ini akan menjadi bagian mulia dalam sejarah ras mereka. Manusia tidak bisa menyembunyikan harga dirinya dan dengan lantang berseru, Kaisar Abadi kita tidak terkalahkan, apapun zamannya. Jian Longwei menyaksikan adegan ini dan berbicara secara emosional, 3 tebasan yang kebajikan dikatakan sebagai teknik pedang yang paling dibanggakan oleh Kaisar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia menempatkannya lebih tinggi di dalam hatinya daripada hukum rahasia kehendak surganya. Sebuah rumor menyatakan bahwa teknik yang dikombinasikan dengan pedang ini benar-benar tidak dapat dihentikan kecuali lawannya memiliki kehendak surga. Fei Yan membatu seperti patung. Hal yang paling dia andalkan telah hilang setelah dikalahkan. Satu-satunya harapannya telah hancur, jadi dia berdiri di sana dengan membayangkan. Berlutut dan terima kematian. Li Qiye tanpa emosi menatapnya dengan arah lurus ke arahnya. Pikiran Fei Yan kembali. Dia segera terjatuh ke belakang tanpa warna di kulitnya. Dia berteriak, tidak pernah. Bahkan pada saat kekalahan ini, dia masih mengangkat kepalanya dengan bangga. Dengan pedang yang bersinar di tangannya dan niat pedang yang melonjak, Li Qiye dengan dingin mengucapkan seperti seorang kaisar tertinggi, Anda tidak berhak memutuskannya. Aura kekaisaran terus menyerang dunia. Perintahnya benar-benar tidak bisa ditolak. Aura ini benar-benar menginjak-injak harga dirinya. Dengan keras, lututnya menyerah pada tekanan. Tidak, bahkan sebelum kematiannya,
dia masih dengan keras kepala mendapatkan hukum untuk berubah menjadi burung phoenix dan terbang ke langit. Dalam pikirannya, dia lebih memilih bunuh diri daripada dibunuh sambil berlutut. Bang! Namun, transformasinya dengan cepat digagalkan oleh niat pedang. Perjuangannya hanya melemahkannya. Dia bersujud di tanah dengan tempurung lututnya hancur. Perlawanannya bisa saja lebih kuat. Sayangnya, dia telah menawarkan seluruh darah umur panjangnya ke Affinity Banner, jadi dia tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Li Qiye perlahan mengangkat pedangnya dan berkata, di dunia ini, aku tidak peduli dengan mereka yang menentangku. Bahkan musuh yang kalah pun bisa mendapatkan kematian yang bermartabat. Namun, mereka yang berpikir bahwa ras manusiaku telah menjadi lemah dan cukup kecil untuk menjadi budak atau inkubator, hanya objek seks aku akan menghancurkan seluruh ras mereka dan membuat mereka tidak mendapatkan kematian yang bermartabat. Saya bukanlah penjaga umat manusia atau penyelamat dunia ini. Namun, iblis laut dan pengkhianat, dengarkan aku baik-baik, aku adalah manusia, jadi jika kamu ingin memperbudak rakyatku, pikirkan baik-baik konsekuensinya. Setiap kata-katanya bergema dan nyaring dengan tekad. Mereka menembus langsung ke dalam pikiran semua orang. Brengsek, bilahnya ditebang dan kepala Fei Yan terbang. Akhirnya berguling-guling di tanah saat darahnya memancar dan menodai langit menjadi merah sebelum menetes ke laut. Seorang putri tercinta dari surga, seorang jenius dari para iblis laut, seorang dewa raja muda dipenggal kepalanya sambil berlutut. Adegan ini menggetarkan hati, terutama bagi para penonton iblis laut yang tercekik. Ras kita mungkin lemah, tapi kita tidak akan pernah menjadi budak. Seorang kultivator manusia meneteskan air mata saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Di dunia roh surga, umat manusia cukup lemah. Penggarap dari lembah indah lebih beruntung, tetapi bagi para gelandangan atau sekte yang lebih kecil, mereka menderita penindasan dan penindasan dari iblis laut di mana-mana. Hari ini, tindakan Li Qiye membuat penonton bergembira dan bangga. Adapun iblis laut, mereka tetap diam sebelum provokasi terang-terangan dalam bentuk eksekusi. Mereka tahu bahwa tanpa kekuatan yang cukup, melawan Li Qiye sama saja dengan bunuh diri. Li Qiye menyingkirkan sabre kebajikan dan kembali ke spanduk. Dia menatap cakrawala dan memerintahkan tanpa ampun, Legiun yang gigih, perhatikan perintah saya. Hancurkan Wyvern dan desa Bloodshark. Saat matahari terbit besok, mereka pasti sudah tidak ada lagi. Bang! Batalion itu menjawab dengan tindakan. Ekspedisi dimulai ketika pasukan dipisahkan menjadi dua kelompok. Yang satu langsung menuju Wyvern sementara yang lain mengarah ke desa. Resimen yang tak terpecahkan ini secara instan melintasi ruang angkasa. Seseorang yang tidak mengetahui asal-muasalnya bertanya-tanya, ini, pasukan spektral ini terlalu tak terpecahkan. Seorang leluhur roh tua menawan yang menyaksikan dari cuplikannya, legiun dari legenda. Bahkan legiun kehancuran penderitaan kekalahan terus-menerus. Sekalipun mereka mati dan berubah menjadi hantu, mereka tetap tak terkalahkan. Kekuatan yang benar-benar tak terhentikan. Bersambung.